Makanya orang kalau mau nikah itu tadi atau menikahkan, cari diawali dengan yang nasabnya baik. Orang itu kalau mau cari jodoh biar lingkungannya bagus, suruh mempertimbangkan 6 hal. Yang belum nikah, kalau yang sudah nikah nggak usah mikir teman-teman, nanti malah cari lagi. Karena kalau model barisan depan ini nggak usah teman-teman mikirnya. Nasabun wadinun hirfatun hurriyatu fatul uyubi wa fil yasari taraddudi. Orang kalau mau menikah atau menikahkan biar keluarga kita menjadi keluarga baik-baik, yang pertama perhatikan nasabnya. Makanya karena pentingnya nasab di dalam agama, menjaga iman dengan menjaga nasab itu sama-sama wajibnya. Orang yang melakukan perbuatan zina berarti dia menjadi orang yang tidak menjaga nasab. Karenanya berbuat zina merupakan dosa besar. Dan nasab itu ada 3 macam. Yang pertama al-intima ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang paling mulia adalah nasab yang nyambung langsung dengan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-intima ila sulaha wal ulama. Yang nasabnya sambung dengan orang soleh dan orang alim. Kan cari, kalau mau menikah kan cari nasab, karena nasab itu yang akan menjadi anak kita ini menjadi anak yang bednya kemana gitu. Dan nasab itu harus dijaga. Di luar negeri cuman kualek di luar negeri. Di beberapa negara di Eropa, di Australia, nasabnya binatang itu dipelihara, nasabnya orang nggak diurus. Laki perempuan bebas hubungan tanpa nikah, tanpa segala macam. Tapi kalau binatang itu nasabnya terjaga, harganya mahal. Sampai ngerti kire? Kire itu anjing, ngerti ya? Itu kire di Australia. Itu kire yang ada buku nasabnya dengan kire yang tidak ada buku nasabnya, harganya beda. Iya, oh kire ini anaknya kire itu anaknya kire yang di sana, kire yang di sana yang ngangon sebulan. Itu kire yang kelas berat. Berarti kire yang ada nasab bukunya sambung mahal harganya. Lo gak usah jauh-jauh, di tempat kita sapi aja juga beda. Dulu adik saya jadi wakil bupati di Banyuwangi, dia bikin kampung peternakan sapi karena pengen menciptakan swasembada daging. Saya diajak keliling, berhentilah ke satu tempat peternakan sapi yang dikelola oleh koperasi. Sapi jejer, gedenya sama. Saya tanya sama yang ngurus sapi, ini harganya berapa mas? Yang mana Gus? Kan gedenya sama, ini yang mana aja? Itu yang warnanya putih sama yang kemerah-merahan harganya beda. Bedanya apa? Itu karena bapaknya beda. Binnya ini becek, yang ini bin Jawa, yang ini bin Australia, harganya beda. Binatang saja nasabnya diurus, dijaga. Nah ini nasab manusia harus lebih diurus daripada. Karena nasab ini menjadi bahan pertimbangan. Anak kita ini mau jadi anaknya siapa? Makanya lingkungan itu penting diawali dari keluarga, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan itu dari pernikahan. Pernikahan itu juga harus dijaga awalnya dari nasabnya yang jelas. Karena kalau nasabnya tidak terjaga akan menjadi zanim. Zanim ini yang berdampak kepada menjadi semakin besarnya kontribusi fitnah yang akan muncul di muka bumi ini. Sekarang kita nanggepin fitnah sudah kewalahan, Pak. Timur Tengah sudah porak-poranda karena fitnah. Negeri kita sudah terbelah-belah kelompok-kelompoknya karena fitnah.
Kita sudah hampir tidak sanggup, media sosial sudah sedemikian luar biasa. Bagaimana kalau nasab ini kemudian diabaikan, akan menjadi semakin kencang gelombang fitnah. Dan itu diawali dengan menyetop, jangan sampai lahir zanim-zanim di masa yang akan datang. Periode sekarang ini kita stop itu dengan cara apa? Menjaga nasab. Dijaga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wadin, agama. Biar lingkungan kita terjaga, maka bagaimana agama anak-anak kita, keluarga kita juga harus terjaga. Diawali dengan mencari jodoh untuk keluarga kita yang agamanya juga terjaga. Islam, tidak cukup Islam Pak sekarang. Islamnya pun harus jelas. Islam ahlus sunnah apa Islam ahlul bid'ah? Islam ahlus sunnah wal jamaah apa Islam ahlul bid'ah wal fitnah? Ini harus dijaga. Orang-orang dulu itu kalau anaknya dilamar oleh orang ahli bid'ah ditolak mentah-mentah. Ada satu syekh di Mekah. Dulu zamannya Imam Zamakhsyari belum taubat, masih menjadi orang Mu'tazilah. Melamar anaknya perempuan yang ada di kota Mekah, anaknya seorang syekh ahlus sunnah. Ditolak sama Imam Zamakhsyari. Tapi anaknya bilang, ini orang alim Pak, potensi, ahli tafsir, ahli bahasa, qauluhu hujjah. Saking fasihnya Imam Zamakhsyari, banyak kitab-kitab nahwu yang ada beredar di kalangan para santri itu, kalau misalnya habis membahas apa, contohnya qala Zamakhsyari, karena saking fasihnya. Biar walaupun dia orang Mu'tazilah, mohon Bapak berkenan menerima saja. Nanti urusan mudah-mudahan saya niat menobatkan dia, saya berhasil dengan izin Allah. Akhirnya bapaknya nyerah, dilamar anaknya oleh orang Mu'tazilah namanya Imam Zamakhsyari sebelum tobat. Dilamar, dinikahkan, sebelum malam pertama debat dulu. Sampean orang Mu'tazilah, saya orang Ahlus Sunnah. Terus kenapa kata Imam Zamakhsyari? Kalau sampean bisa mempertahankan pendapat sampean, saya pasrah malam ini, siap untuk kita malam pertama. Tapi kalau sampean tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya minta cerai kita juga malam ini. Oh, tertantang. Akhirnya apa? Pendapat Mu'tazilah, manusia punya keinginan, manusia akan bisa mewujudkan keinginan itu. Tapi kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wan nasu fit takhir wallahu fit takdir, manusia yang punya keinginan dan Allah yang akan menentukan keinginan itu sejauh mana. Oke, sekarang apa yang kita inginkan? Saya nggak usah banyak-banyak, khusus malam pertama ini sampean ladenin saya 15 kali. Satu malam minta 15 kali Pak. Jamunya yang pas apa kira-kira? Imam Zamakhsyari akhirnya nyerah. Kalau 15 kali ya minum madu seliter juga nggak kuat katanya. Ya sudah, berarti sampean tidak bisa membuktikan kebenaran pendapatnya sampean. Baru satu urusan dan baru satu malam. Akhirnya Imam Zamakhsyari tobatnya kemudian ikut menjadi Ahlus Sunnah di hadapan istrinya ketika malam pertama. Akhirnya menjadi seorang ulama Ahlus Sunnah dan referensi kitab-kitabnya dipakai oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Di antara karya-karyanya salah satunya adalah Tafsir Al-Kasyaf. Itu tobatnya di hadapan istri. Ini model-model tobat di hadapan istri kan itu. Jadi din itu penting.
Pak Kiai, saya kok nggak tahu nanti kalau anak saya dilamar orang Ahlus Sunnah sama Ahlul Bidah, bedainnya bagaimana? Bedakannya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlus Sunnah gampang lah, ciri-cirinya banyak. Ya seneng kumpul begini ini Ahlus Sunnah. Kalau definisinya Ahlus Sunnah panjang. Tapi ciri-cirinya Ahlul Bidah adalah orang yang selalu mengkafirkan, orang yang selalu menyalahkan sesama muslim dengan dalil ayat Al-Quran yang ditujukan kepada orang kafir. Itu adalah ciri-cirinya Ahlul Bidah. Ciri-cirinya doang. Kalau pengen kita ini kayak apa itu begitu. Mengkafirkan orang lain, menuduh sesat orang lain dengan dalil ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, tujuannya kepada orang kafir tapi digunakan untuk menyerang sesama muslim. Itu salah satu tanda dan ciri-cirinya. Jadi ahli bid'ah itu bukan yang suka membuat bid'ah, tidak. Karena bid'ah itu ada yang bagus, ada yang tidak. Orang-orang yang membuat bid'ah itu bisa jadi bid'ah yang dibuat adalah bid'ah yang bagus. Itu dalam urusan din, nasabun wadin. Kalau ini terjaga, insya Allah lingkungan kita terjaga. Kalau lingkungan kita terjaga, insya Allah generasi kita selamat. Yang kedua, hirfatun, pekerjaan. Kenapa pekerjaan ini penting? Sampean kalau mau anaknya dilamar atau melamar anaknya orang, tanya pekerjaannya apa. Bukan karena kita ini materialistis, tidak. Apakah pekerjaannya berkaitan dengan hal yang halal dan haram? Apakah pekerjaannya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat apa tidak? Karena apa? Karena pekerjaan itu adalah yang menghasilkan, katakanlah uang. Uang itu untuk beli makan, makan itu yang akan masuk ke dalam perut keluarga kita. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang terlewatkan. Jadi kalau nanya ketika anak kita dilamar, sampean kerjaannya apa? Yang laki-laki jangan tersinggung. Bukan pengen tahu kita materialistis, tidak. Tapi pengen tahu apakah pekerjaannya berkaitan dengan pelanggaran syariat atau tidak. Karena ini yang akan masuk ke dalam perut seseorang. Dan satu suap makanan yang haram akan bisa menjadi terhijabnya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang dulu detail kalau pengen dilamar atau melamar anaknya orang, kerjaannya pun ditanya. Bukan untuk apa-apa, untuk kehati-hatian. Kalau ternyata sudah pekerjaannya ternyata ngurusin judi online, bagaimana? Pertama mentereng sih, mobilnya bagus, rumahnya istimewa, tandanya ganteng. Ketika lewat ya baunya wangi, pasti parfumnya mahal, aksesoris yang dipakai branded dan lain sebagainya. Tapi ngurusin judi online misalnya, bagaimana? Apakah akan menggadaikan dunia kita, akhirat kita dengan dunia? Sementara tujuan hidup kita ini sebagai hamba yang beriman kepada Allah, butuh selamat dunia, butuh selamat akhirat. Jadi hirfah itu penting untuk diteliti. Mending pilih mana kira-kira calon mantu, laki-laki atau perempuan yang penghasilannya biasa-biasa saja tapi pekerjaannya halal, atau yang penghasilannya fantastis tapi pekerjaannya haram atau tidak jelas. Kira-kira pilih yang mana? Yang biasa-biasa saja, yang penting nggak ada yang milih hasilnya fantastis tapi halal gitu. Kata Pak Ustadznya, kalau fantastis tapi halal nggak ngelamar anaknya sampean. Ini penting hirfah.